kasih Tuhan buat penyertaan-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Gak kami boleh berkumpul di tempat ini Tuhan. Kayak mau mulai pelajaran kami Tuhan. Kiranya Engkau memberkati Pak Kristianto Tuhan yang akan mengajar kami Tuhan. Kau berkati juga kami semua akan mendengarkan pelajarannya Tuhan. Supaya boleh kami tangkap ya Tuhan. Kau berkati juga alat yang akan kami pakai Tuhan supaya bisa berjalan dengan baik. Kami serahkan doa ini ke dalam tangan-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom teman-teman semuanya. Shalom Pak. Selamat pagi. Gimana di sana, hujan? Hujan. Hujan angin. Hujan angin ya? Wah, rata Iya. ya. Jakarta juga hujan dari tadi subuh gitu loh. Oke, hari ini kita akan sama-sama belajar tentang kehidupan yang menjadi berkat. Saya berharap dengan kita belajar materi kehidupan yang jadi berkat, ya, ini akan mendorong kita semua untuk bisa ngambil keputusan. Bukan hanya keputusan, tapi satu tindakan nyata bahwa keberadaan kita itu dapat menjadi berkat bagi orang lain, ya. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17 firman Tuhan katakan begini, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Saya percaya teman-teman semuanya, saudara semuanya dan saya, ya, kita ini sudah diperlengkapi oleh Tuhan ya dengan perbuatan-perbuatan baik ya. Bahkan di dalam 2 Korintus 9 ayat 10, Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, Ia juga akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Nah, teman-teman, kalau saya boleh bertanya ya, waktu, sadar nggak kita ini waktu itu adalah pemberian Tuhan, ya. Karena apa? Karena ada orang yang mungkin tidurnya cukup, ya, waktunya cukup panjang, tapi waktu dia bangun pagi dia merasakan lelah, ya, capek, nggak punya tenaga, nggak punya gairah, ya, nggak punya satu motivasi, gitu ya kan. Tapi ada orang, ya, yang mungkin tidurnya nggak terlalu panjang, ya, tetapi bisa bangun pagi, ya, dengan semangat, dengan tenaga yang baru, mempunyai gairah, mempunyai motivasi. Nah, saya tadi semalam itu baru bisa tidur sekitar jam 12:30 gitu ya kan. Tapi tadi pagi saya bangun ya subuh dengan semangat yang baru, walaupun badan agak-agak nggak enak, tetapi saya percaya seperti Yesaya 40 ayat 29, Dia memberikan kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Nah, kalau kita menyadari bahwa waktu itu adalah pemberian Tuhan, dan kita juga sadar bahwa tenaga yang baru yang kita dapat setiap hari itu juga anugerah Tuhan. Nah, kalau kita sadari bahwa bahkan sampai berkat ataupun harta yang kita miliki juga itu anugerah dari Tuhan, jadi perhatikan baik-baik, waktu, tenaga, harta yang kita punyai di dalam hidup ini, dan itu adalah berkat yang Tuhan berikan kepada kita, yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita agar berkat-berkat tersebut bukan hanya untuk dinikmati demi kepuasan diri sendiri. Tapi Tuhan ingin berkat itu ditabur untuk memberkati orang lain. Artinya begini, artinya waktu kita, tenaga kita, ya, kemudian harta kita itu harus bisa memberkati orang lain. Nah, itu sebabnya ya ada dua cara untuk menggunakannya, yaitu yang pertama ditabur dan yang kedua untuk dimakan atau dipergunakan sendiri. Ya, jadi perhatikan baik-baik apa yang kita punyai ya, itu bukan untuk kita nikmati sendiri. Ya, bahkan ini harus menjadi berkat buat orang lain. Nah, bagaimana sikap hidup? Ya, mungkin ada yang bisa bacakan 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ya. Jadi yang pertama adalah keberadaan kita.
Apa artinya keberadaan kita? Bagaimana kita bisa jadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kita, ya, dengan adanya keberadaan kita, ya, maka kita harus memiliki begini. Biarlah perkataan kita, tingkah laku kita, kasih kita, kesetiaan kita, kesucian kita, itu bisa jadi berkat buat orang lain, ya. Jadi ketika kita memiliki sifat yang ramah, murah senyum, terus tutur kata kita juga mempertimbangkan perasaan orang lain, ya, bersikap menghargai orang lain, maka kehadiran kita, ya, di dekat mereka itu akan membawa kenyamanan bagi mereka. Jangan sampai gini loh, jangan sampai ketika ada orang atau teman-teman kita sedang berkumpul, kita jalan dari jauh, kita mendekat, mereka pada bubar. Pengacau datang, pengacau datang, pengacau datang. Nah, jangan sampai seperti itu. Tapi kita itu, saya paling senang kalau orang ngomong gini, waduh, kalau nggak ada kamu kayaknya nggak asik. Wah, ini setiap ada kegiatan apapun, wah ini harus ada si Agape nih. Kalau ada Agape rame nih, acara bakal rame nih. Nah, jadi itu selalu kita dinantikan orang. Kenapa? Karena orang tahu perbuatan kita, perkataan kita, sikap kita itu bisa jadi berkat. Ya. Nah, yang kedua adalah ya di dalam Matius 9 ayat yang ke-36, ada yang bisa baca? Matius pasal 5 yang ke-16. 9. Matius 9 ayat 36. Matius 9 ayat 36. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Ya. Saya senang sekali Alkitab selalu menuliskan tergeraklah hati Yesus. Ya. Nah, yang kedua adalah perbuatan kita. Ya. Apakah kita sudah mengorbankan waktu kita, tenaga kita, pikiran kita bagi orang lain? Ya kan? Kenapa? Artinya begini. Artinya apakah kita punya sikap peduli terhadap orang lain yang keadaannya mungkin tidak sebaik kita? Apakah kita merespon terhadap orang yang mendekat dan membutuhkan bantuan kita? Makanya firman Tuhan katakan gini, selalu mukjizat Tuhan itu terjadi ketika Tuhan itu tergerak hatinya oleh belas kasihan. Nah, saya berharap setiap kita memiliki sikap hidup sama seperti Yesus, yaitu hati kita selalu tergerak oleh belas kasihan. Oleh belas kasihannya Tuhan Yesus, sama seperti Tuhan Yesus. Ketika dia melihat orang sakit, dia akan tergerak hatinya untuk menyembuhkan orang. Ketika dia melihat orang yang belum makan, 5.000 orang yang belum makan, yang dari pagi, dari siang mereka mengikuti Yesus, maka tergeraklah hati Yesus, maka mukjizat terjadi. Nah, saya berharap kita memiliki hal-hal yang seperti itu, sikap hidup kita. Bukan hanya perkataan tingkah laku, kasih kesetiaan, tetapi juga ya kita harus bisa mengorbankan waktu kita, tenaga kita, pikiran kita bagi orang lain. Nah, itu yang dimaksud dengan kehidupan yang menjadi berkat. Nah, berikutnya di dalam memberi. Ya, tadi saya sudah bacakan, mungkin kita akan bacakan lagi, ada yang bisa bantu di dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-10. 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-10. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Amin. Ya, yang pertama adalah roti. Roti adalah bagian dari berkat Tuhan untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Mungkin teman-teman di sini kan belum bekerja, tetapi teman-teman kan ada di sebuah asrama. Kebutuhan hidup teman-teman ya buat makan, sandang, pangan semuanya sudah Tuhan sediakan di tempat itu.
Saya ambil contoh seperti saya ya. Saya dapat persembahan kasih setiap bulan ya. Nah, itu adalah roti. Itu adalah bagian berkat Tuhan untuk memenuhi kebutuhan hidup saya. Untuk saya bayar sekolah anak saya, untuk saya bayar listrik rumah saya ya, untuk saya makan buat keluarga saya. Nah, itu roti, itu berkat yang Tuhan berikan setiap bulan untuk memenuhi kebutuhan hidup saya. Tapi bukan hanya roti yang Tuhan berikan, ya, Tuhan juga berikan benih buat hidup kita. Benih adalah bagian berkat Tuhan yang untuk ditabur kembali sehingga jadi berkat bagi orang lain. Ya, nah benih ini bukan hanya bicara tentang keuangan saja. Ya, benih ini bisa bicara kesaksian kita. Benih ini bisa bicara kasih kita. Ya, nah. Kalau kita berpikir bahwa membagikan berkat ternyata ya kita tidak disukai banyak orang, ya, maka kita harus mengkoreksi diri kita. Apakah karakter Kristus itu sudah ada di dalam kehidupan kita atau belum? Ya, nah. Artinya begini, kalau kita kalau kita punya benih, ya mungkin itu kesaksian kita, ya mungkin itu kasih kita, mungkin uang kita, ya kemudian kita tidak tabur, maka perhatikan baik-baik, maka itu menjadi salah di dalam kehidupan kita. Kita tuh jangan sampai seperti laut mati. Teman-teman tahu arti laut mati? Kenapa disebut laut mati? Tidak ada kehidupan. Tidak ada kehidupan. Kenapa tidak ada kehidupan? Karena laut asin. Kenapa lautnya asin? Karena tidak disalurkan. Karena tidak disalurkan. Karena laut itu tidak mengalir. Laut itu, air itu hanya berkumpul di tempat itu yang lama-lama membuat ya kadar garam di laut mati itu lebih tinggi sekali. Sehingga kalau teman-teman nanti ada kesempatan, katakan amin. Amin. Ke Israel, ya ke Laut Mati, teman-teman ketika berenang, ya itu teman-teman nggak akan pernah bisa tenggelam, tetapi akan timbul. Kenapa? Karena kadar garamnya. Nah, kenapa kadar garamnya? Karena airnya tidak mengalir. Nah, kalau hidup kita tidak mengalirkan berkat bagi orang lain, tidak pernah menaburkan benih yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, maka kita seperti laut mati. Atau sering saya ngomong sama teman-teman itu gini, kita itu kayak zombie, kayak mayat hidup. Ngerti? Ya. Nah, Tuhan mau kita ini jadi berkat, selalu mengalirkan. Contoh begini, saya dapatkan begini, satu ketika waktu itu saya belajar ya, kalau seandainya ya kita berdoa, jangan pernah meminta gini, Tuhan, aku minta misalnya ini saya ya, ini pribadi saya minta gini, Tuhan, saya bersyukur ya, memang kita harus bersyukur dan kita minta Tuhan cukuplah ya sebulan misalnya 1 juta. Nah, ternyata kalau saya berdoa seperti itu cukup 1 juta misalnya ya untuk berkat keuangan, maka itu cukup untuk kehidupan keluarga kami, maka saya terlalu egois. Saya mementingkan diri saya hanya mementingkan roti untuk saya saja. Tetapi dalam cara berdoa saya baru mengerti, saya justru harus minta Tuhan berkati saya berlimpah-limpah supaya apa? Supaya saya dapat menjadi berkat buat orang lain. Artinya begini, artinya kalau setiap bulan kita cukup dengan 1 juta, tiba-tiba Tuhan kasih berkat lain, ya mungkin ada orang yang tergerak memberkati kita, kemudian kita dapat 1.500.000, maka yang 1 juta itu memang milik kita, roti kita untuk kehidupan kita. Nah, yang 500 itu, saya harus berdoa, Tuhan ini harus saya tabur kemana? Karena itu adalah benih yang harus saya tabur. Ya, nah itu sebabnya penting sekali setiap kita menerima berkat, kita harus berhenti sejenak untuk bertanya kepada Tuhan, berapa bagian dari berkat tersebut
untuk menjadi benih, dan berapa sisanya untuk menjadi roti. Ini di luar kata perpuluhan ya. Kalau saya udah nggak ngomong perpuluhan lagi, itu udah wajib dalam hidup kita. Tetapi ketika kita menerima berkat, kita harus berhenti sejenak dan mulai bertanya kepada Tuhan. Jangan sampai berkat yang kita terima itu hanya untuk memuaskan diri kita, hanya untuk bagian kita. Karena ada bagian untuk orang lain. Satu ketika saya diajar begini, jangan pernah mikirin uang sekolah anakmu, tetapi kamu harus sudah mulai memikirkan bagaimana kamu harus memberkati orang lain supaya bisa sekolah, anak orang lain supaya bisa sekolah. Sehingga ketika saya mulai berpikir seperti itu, saya mendapatkan hal yang luar biasa. Tiba-tiba ada seorang ibu datang kepada saya dan berkata gini, Pak, uang sekolah anak Bapak, saya mau berkati setiap bulan. Bayangkan teman-teman, ketika saya mulai melakukan satu tindakan untuk memberkati uang sekolah anak orang lain, maka Tuhan mencukupkan, memberikan berkat buat keperluan anak saya sekolah. Nah, itu yang harus tercipta atau ada di dalam pikiran kita. Jangan kita selalu berpikir, berkat ini nggak cukup tiap bulan untuk saya. Wah, segini pas-pasan banget. Kalau kita berpikir seperti itu, maka kita menjadi orang yang sangat egois, sangat kikir, sangat pelit. Kita nggak pernah mementingkan untuk menabur berkat atau menabur benih buat orang lain. Amin. Ya, yang berikutnya, mengapa kita harus menjadi berkat? Ya, yang pertama itu adalah kehendak Allah. Bisa bacakan Kisah Rasul 20 ayat 35? Kisah Rasul 20 ayat 35. Kisah Para Rasul pasal yang ke-20 ayat yang ke-35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Amin. Jadi lebih bahagia menerima atau memberi? Memberi. Benar. Kayaknya kalau dikasih berkat bukannya kita gembira. Kalau lepasin berkat kayaknya berat banget gitu. Ya. Nah, seringkali kita kan selalu berpikir gini, aduh, dikasih berkat rasanya happy banget ya. Tiba-tiba ada orang datang, Pak, saya digerakin Tuhan nih, ya kan. Dikasih, ini ada berkat buat Bapak. Mungkin itu uang, mungkin itu makanan, gitu. Senang nggak? Bahagia nggak? Bahagia. Bahagia. Jadi lebih berbahagia menerima dong ya? Iya. Harus dibalik teman-teman, jangan lebih berbahagia menerima. Lebih berbahagia kalau kita bisa memberi. Kenapa? Karena waktu kita memberi, maka berkat itu tidak akan pernah berhenti dalam hidup kita. Kalau mental kita hanya menerima, maka kita akan menjadi orang yang serakah. Selalu untuk kita, selalu untuk kita, selalu untuk kita. Kenapa? Karena kita senang diberi. Padahal Tuhan mau kita diberkati untuk menjadi berkat. Artinya apa? Artinya Tuhan mau di dalam hidup kita itu mengalir. Ingat tadi, jangan seperti laut mati, kita tampung semua berkat untuk kita, untuk kita, untuk kita, untuk kita. Maka kita akan menjadi laut mati. Kehidupan kekristenan kita akan mati. Yang Tuhan mau dalam hidup kita adalah kita harus menjadi berkat. Engkau diberkati supaya engkau menjadi berkat. Itu sebabnya firman Tuhan katakan, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kenapa? Waktu kita memberi, kita sedang
menyalurkan kasih Kristus. Itu kebahagiaan yang tidak pernah terukur, ya, yang tidak bisa digantikan ketika Anda memberikan berkat buat orang lain. Kemudian orang yang kita berkati itu merasa bersyukur, ya, merasa diberkati. Waduh, melihat senyumnya, melihat pertolongan Tuhan buat dia melalui kita, itu luar biasa. Kenapa? Karena kita tidak pernah akan kehilangan. Kenapa? Karena Tuhan akan selalu memberkati kita. Galatia 6 ayat yang kedua. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Artinya gini, waktu kita memberkati orang, waktu kita berbahagia, ketika kita memberi, maka kita sedang memenuhi hukum Kristus. Ya, nah, Tuhan menginginkan di dalam hidup kita adalah kita jadi berkat. Katakan amin. Jadi kenapa kita harus jadi berkat? Karena itu kehendak Tuhan dalam hidup kita. Nah, yang kedua adalah ibadah yang murni. Yakobus 1 ayat yang ke-27, ada yang bisa bacakan? Yakobus 1 ayat yang ke-27. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah, Bapa kita, ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Amen. Bukankah itu disamakan ya dengan ibadah yang murni, yang tidak bercacat di hadapan Allah ketika apa? Ketika kita memberkati orang lain. Ketika kita mengunjungi ya anak-anak orang-orang yatim piatu, anak-anak yatim piatu, ya, janda-janda dalam kesusahan, ya, mereka yang sendiri, mereka yang membutuhkan teman untuk bicara, kita bisa meluangkan waktu, memberkati mereka, mendoakan mereka, mungkin mereka juga membutuhkan materi, ya. Nah, waktu kita datang mengunjungi mereka, kita bagikan berkat, wow. Bukankah itu ibadah yang murni, Tuhan katakan? Nah, biarlah kenapa kita harus jadi berkat, karena itu adalah ibadah yang murni. Yang ketiga adalah iman yang hidup. Yakobus 2 ayat yang ke-17. Bisa tolong bacakan? Yakobus 2 ayat yang ke-17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu padanya pada hakikatnya adalah mati. Adalah mati, ya. Jadi iman harus disertai dengan perbuatan. Karena kita nggak bisa bilang kita beriman kalau kita tidak melakukan satu tindakan atau satu perbuatan. Ketika kita diminta untuk memberkati, maka kita sedang menghidupkan iman kita. Gini, waktu kita punya berkat, contoh dalam hal uang, ya, kita punya uang. Tapi firman Tuhan atau hati kita digerakkan untuk memberkati orang lain. Kita digerakkan ketika kita oleh belas kasihan Tuhan, kita disuruh untuk menabur misalnya, ya. Itu kan seperti tarik tambang antara mentaati perintah Tuhan atau kepentingan pribadi kita. Kalau kita beri nanti kita kekurangan. Kalau kita beri nanti kita punya keinginan untuk membeli sesuatu jadi kurang. Benar nggak? Seperti orang tarik tambang. Nah, itu sebabnya diperlukan satu iman, satu tindakan, satu keberanian untuk melangkahkan kaki kita untuk menabur atau membantu orang. Kenapa? Karena untuk membagikan atau menabur berkat yang kita terima dari Tuhan, itu harus dengan satu langkah iman, ya. Supaya apa? Supaya kita berani melakukannya. Jangan cuma jago teori, jago ayat, tetapi teman-teman nol dalam tindakan. Nah, ini yang harus kita ketahui. Kenapa kita harus menjadi berkat? Karena itu adalah iman yang hidup.
Bagaimana Anda bisa berkhotbah? Bagaimana Anda bisa mempraktekkan kasih itu adalah dengan teman-teman berani untuk melakukan semua apa yang diperintahkan oleh kebenaran firman Tuhan. Saya tahu itu nggak gampang. Ya, nanti kita akan belajar lebih lanjut tentang ini. Nah, ada satu tambahan yang keempat yang tidak ada di sini, yaitu teladan Kristus. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup seperti Kristus telah hidup. Perhatikan baik-baik. Ada banyak elemen ya dari karakter atau buah roh ya, karakter Kristus atau buah roh yang membentuk sebuah sebuah akumulasi atau keinginan atau dorongan hati yang kuat untuk memberi. Misalnya apa? Misalnya adalah kasih. Ya. Kemurahan hati, kebaikan, belas kasihan, itu adalah buah-buah roh, itu adalah karakter Kristus. Nah, adakah unsur-unsur itu ada di dalam hati kita? Sehingga kita bisa meneladani Kristus, berarti kita memiliki karakter Kristus. Nah, itu harus hidup dulu di dalam kehidupan kita. Gimana kita bisa menjadi teladan Kristus kalau buah roh yang ada di dalam kehidupan kita tidak kita praktekkan, tidak bisa kita salurkan. Nah, yuk teman-teman, saya percaya kita semua rindu ya untuk bisa menjadi berkat. Kenapa? Karena itu adalah kehendak Allah. Karena itu adalah ibadah yang murni. Karena itu adalah iman yang hidup. Dan karena itu adalah teladan Kristus. Nah, apa sih dampak ketika kita jadi berkat? Ya, yang pertama adalah nama Tuhan dimuliakan. Matius 5 ayat 16, bisa adalah yang bacakan. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaklah terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Ya. Jadi waktu kita menjadi berkat buat orang lain, yang dimuliakan itu kita atau Tuhan? Tuhan. Camkan baik-baik. Apapun yang kita lakukan ketika kita menjadi berkat, sekali lagi, kemuliaan itu miliknya Tuhan, bukan miliknya kita. Nama Tuhan yang ditinggikan, bukan nama kita yang harus besar. Ketika kita jadi berkat, ketika kita jadi dampak untuk menjadi berkat, maka perhatikan, yang penting adalah Tuhan yang harus dimuliakan, ya, bukan kitanya. Ya, saya percaya ini poin yang utama yang harus kita ada di dalam hidup kita. Yang kedua adalah harus ada keseimbangan di dalam gereja. Maksudnya begini. Oh ya, kita baca dulu Kisah Rasul 4 ayat 34. Kisah Para Rasul 4 ayat 34. Karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaan itu dan hasil penjualan itu mereka. Kenapa suaranya kecil sekali ya? Cek. Ya, suaranya kecil sekali itu. Tolong diulang ya. Kisah para Rasul 4 ayat yang ke-34. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualannya itu mereka bawa. Mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada mereka setiap orang sesuai dengan keperluannya, sampai ayat 35 ya. Nah, di dalam gereja, kalau nanti teman-teman akan menggembalakan, perhatikan baik-baik. Di dalam gereja, ya,
Ada orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Ada orang-orang yang diberkati, ada orang-orang yang mungkin kurang diberkati. Itulah sebabnya itu menjadi satu kesempatan untuk kita melakukan hal ini, untuk teman-teman membagikan atau men-sharekan kebenaran firman ini, ya. Artinya apa? Artinya begini. Harus ada keseimbangan di dalam gereja sehingga ya terjadi keseimbangan. Yang diberkati, yang berkecukupan itu membantu atau menolong mereka yang kekurangan, ya. Kenapa? Karena kita harus ajarkan kepada jemaat ya nantinya adalah untuk bisa ya membagikan berkat buat yang kekurangan, karena ya yang tadi kita belajar sebelum-sebelumnya bahwa ketika kita memiliki berkat adalah begitu indah, begitu sukacitanya ketika kita bisa memberi daripada menerima. Supaya apa? Supaya terjadi keseimbangan. Jangan nanti yang diberkati semakin diberkati, ya, tidak mau menjadi berkat, ya, malah menjadi sombong, sementara yang berkekurangan terus berkekurangan. Nah, saya selalu ajarkan di dalam gereja, mereka yang berkekurangan pun, ya, jangan terus menadahkan tangan. Satu ketika kami punya program di gereja adalah memberikan bantuan beras setiap bulan kepada keluarga yang tidak mampu. Waktu itu kami canangkan mereka yang sekitar 10 tahun yang lalu ya saya ajarkan begini. Mereka yang pendapatannya ya di bawah 800.000 setiap bulan, maka kami akan memberikan beras sebesar 20 kilo setiap bulan. Nah, ada cukup banyak jemaat yang kekurangan atau yang mempunyai penghasilan di bawah 800.000 dan kami berikan setiap bulan, gereja berikan setiap bulan beras. Nah, beras itu didapat dari mereka yang jemaat juga yang memiliki berkat dan mereka memberikan persembahan diakonia untuk itu. Nah, saya ajarkan kepada mereka yang menerima berkat begini. Bapak-bapak, ibu-ibu, Anda diberkati ini bukan berarti seumur hidup. Anda harus berdoa kepada Tuhan, ya. Untuk satu saat Anda juga harus menjadi berkat. Ketika Anda diberkati Tuhan, maka Anda harus menjadi saluran berkat buat orang lain. Nah, kurang lebih sekitar 6 bulan ada seorang anak muda yang tadinya tidak bekerja, ya penghasilannya di bawah 800.000 setiap bulan, tiba-tiba dia datang kepada saya. Kemudian dia serahkan kartu yang untuk pengambilan beras setiap bulan. Pak Kris, saya mau kembalikan kartu ini. Wah, saya pikir dia tersinggung. Loh, kenapa? Puji Tuhan, Pak. Sekarang pendapatan saya sudah lumayan dan saya kembalikan kartu ini yang untuk menerima beras setiap bulan, saya kembalikan karena saya sudah diberkati Tuhan. Saya berharap kartu ini bisa diberikan ke yang lain yang membutuhkan berkat untuk mendapatkan beras. Nah, itu yang harus kita ajarkan kepada setiap jemaat nantinya kalau teman-teman menggembalakan. Bahwa ya kita harus mengajarkan mereka yang mempunyai penghasilan, yang mempunyai diberkati untuk menjadi berkat, ya, buat orang-orang di gereja yang kurang memiliki berkat. Nah, orang-orang yang kurang memiliki berkat ini pun kita harus ajarkan untuk tidak hanya bisa menerima, tetapi mereka juga harus berdoa dan harus juga berusaha, ya, untuk juga menjadi saluran berkat. Sehingga apa? Sehingga terjadi keseimbangan di dalam gereja. Nah, yang ketiga adalah taburan menghasilkan tuaian. 2 Korintus 9 ayat yang ke-8. Bisa tolong bacakan? Yang ke-6 dulu deh. 2 Korintus 9 ayat yang ke-6 dan ke-8. Camkanlah ini orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Amin. Yang ke-8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa kecukupan di dalam segala sesuatu
dan malah berkelimpahan di dalam pelbagai kebajikan. Saya mau bilang gini, waktu teman-teman menabur, teman-teman tidak akan pernah kekurangan. Teman-teman tidak akan pernah kehilangan. Tapi, garis bawahi ini, Tuhan berjanji untuk memberikan hidup yang berkecukupan. Yes, bahkan berkelimpahan. Tapi, perhatikan kata-kata tapi ini. Ini tidak dibenarkan untuk dijadikan alasan kita memberi. Jangan sampai konsep memberi kita salah. Jangan sampai konsep memberi kita begini. Wah, saya tabur, saya memberi supaya Tuhan ganti apa yang kita beri. Saya nabur 1 juta, maka Tuhan akan memberi saya 2 juta. Woi, itu ngawur. Itu salah. Bukan itu konsepnya. Tuhan memang berjanji untuk memberikan kita hidup berkecukupan atau berkelimpahan. Tapi itu tidak dibenarkan untuk menjadi alasan kita memberi. Ya. Kalau alasan kita memberi supaya kita diberkati, itu apa bedanya dengan judi? Kita tidak sedang berjudi sama Tuhan. Dasar kita memberi adalah kasih. Kalaupun seandainya kita menabur dan kita belum mendapatkan berkat dari Tuhan, jangan kemudian kita bilang, aduh, saya salah dong ya. Aduh, hidup saya susah. No, bukan seperti itu. Ya, saya percaya waktu kita menabur, Tuhan akan selalu memberkati kita, bukan karena kita menabur tujuannya supaya diberkati Tuhan, tapi karena Tuhan mengasihi kita. Karena Tuhan mempercayakan berkat itu dan kita bisa mengelola berkat itu. Orang yang bisa menjadi berkat atau menyalurkan berkat atau jadi saluran berkat adalah orang yang bisa mengelola berkat. Kalau teman-teman tidak bisa mengelola berkat, jangan harap teman-teman bisa menjadi berkat atau diberkati berlimpah-limpah. Percayalah. Nah, nanti saya akan dalami ini ya supaya kita mengerti semua ya. Oke, nanti kalau saya bahas sekarang di poin selanjutnya. Nah, perhatikan baik-baik. Apa sih langkah-langkah praktis di dalam memberi? Yang pertama adalah merenungkan kebaikan Tuhan. Bisa bacakan Mazmur 77 ayat 12 sampai 15. Mazmur 77 12 sampai 15. Mazmur pasal yang ke-77 ayat yang ke-12 sampai yang ke-15. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan, ya aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaan-Mu dan merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu. Ya Allah, jalan-Mu adalah kudus. Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami? Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Engkau telah menyatakan kuasa-Mu di antara bangsa-bangsa. Saya tambahkan Mazmur 116 ayat 12. Bagaimanakah akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Waktu kita mengingat kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, maka hati kita itu akan diliputi, akan dipengaruhi oleh karakter Tuhan. Yaitu apa? Perasaan belas kasihan dan peduli, bahkan empati. Nah, perasaan itulah yang mendorong kita untuk bertindak, untuk bereaksi ketika kita melihat orang memerlukan bantuan. Jadi begini, jadi waktu kita memberi, motivasi kita atau langkah-langkah praktis dalam memberi itu bukan karena yang tadi, supaya kita diberkati, bukan itu. Tetapi kita tuh merasakan, aduh Tuhan tuh udah baik dalam kehidupan saya. Tuhan bahkan terlalu baik, pernah banyak nolong saya. Sehingga itu mendorong hati kita ya
untuk bertindak, untuk bereaksi waktu orang-orang di sekitar kita atau teman-teman kita atau keluarga kita memerlukan bantuan. Ya. Jadi dalam memberi, yuk renungkan, apa sih yang sudah Tuhan lakukan buat kalian? Kalau seandainya kalian tidak ada di dalam ruangan ini, ada di mana kalian saat ini? Betapa baiknya Tuhan. Kalian ada di tempat ini. Itu sebabnya ayo manifestasikan rasa syukur kita dengan cara apa? Dengan cara berbagi kebahagiaan dan berkat buat orang lain. Yang kedua adalah langkah praktis dalam memberi, mohon tuntunan Tuhan. Saat kita memberi, libatkan Tuhan dan selalu mohon kepada Tuhan. Melibatkan Tuhan dalam setiap pengambilan keputusan kita, termasuk dalam hal memberi. Jangan libatin Tuhan waktu kita lagi cari jodoh, tapi libatin Tuhan juga waktu kita mau memberi. Matius 7 ayat yang ke-6. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik menghoyak kamu. Jadi waktu kita mau memberi, kita doa dulu, kita tanya Tuhan dulu, Tuhan, saya harus tabur kemana berkat ini? Kalau Tuhan ingatkan seseorang, ya itu sebabnya waktu kita nabur, ya ada perasaan sukacita nggak dalam kita nabur? Kalau kita merasakan sukacita, ya kita menabur di tanah yang subur. Ya, yang ketiga, memberi menurut kerelaan hati. 2 Korintus 9 ayat yang ke-7, ada yang bisa bacakan? 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Kerelaan itu artinya melepaskan pertolongan dengan ikhlas, tanpa pamrih, yang paling terselubung sekalipun. Tidak ada tujuan tertentu dalam pemberian itu. Ya, tapi ada satu alasan yang khusus kenapa harus memberi, yaitu mengasihi dan belas kasihan. Artinya begini, ada 2 tujuan yang salah dalam memberi. Yang pertama, mengharapkan balasan. Kalau teman-teman motivasinya memberi atau menabur supaya diberkati Tuhan, itu salah. Ya, yang kedua, alasan yang salah dalam memberi adalah mengharapkan pujian. Bukan Tuhan yang dimuliakan, tetapi kita yang dimuliakan. Atau kita misalnya membantu, kemudian nama kita di print, ya, di warta gereja, wah ini nabur ini, wah namanya ditulis, bangga, senang. Itu salah. Jika kita memberi karena kedua alasan tersebut, perhatikan, maka kita tidak memberi dengan sukacita, kita tidak memberi dengan kerelaan hati, karena kita punya motivasi yang salah. Itu sebabnya kita memberi harus dengan kerelaan hati, jangan dengan sedih, jangan karena terpaksa, bahkan jangan karena untuk mengambil keuntungan buat diri kita. Ya, jadi ingat dalam memberi, ya harus ada kerelaan hati. Dan jangan juga ajarkan kepada nanti kalau teman-teman menggembalakan atau diberikan kesempatan untuk menyampaikan firman, jangan ajar jemaat memberi dengan ancaman supaya kamu harus nabur supaya diberkati. Kamu kalau nggak nabur maka kamu nggak diberkati. Itu salah. Jangan gunakan firman Tuhan untuk mengancam supaya memberi. Ya, memberi itu harus dengan kerelaan hati. Ya. Yang terakhir, memberi
dari kekurangan. Yuk. 2 Korintus 8. 2 Korintus 8 ayat 2-3. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Amin. Saya akan bacakan Lukas 21 ayat 1-4 tentang pemberian. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Perhatikan baik-baik. Berkat yang berdampak adalah berkat yang diberikan dengan tuntunan Tuhan, dengan kerelaan hati, dan memberi dari kekurangan kita. Jadi berkat yang berdampak adalah ketika teman-teman memberi dengan tuntunan Tuhan, dengan kerelaan hati, dan memberi dari kekurangan kita. Bukan kelebihan kita, tapi kekurangan kita. Apa arti kekurangan kita? Arti kekurangan kita tuh gini. Kalau teman-teman memberi dari kelebihan teman-teman, apa bedanya dengan orang di luar sana yang tidak kenal Tuhan? Mereka juga bisa melakukan hal yang sama. Jangan memberi itu nunggu kita punya banyak uang, punya segala-galanya, baru kita memberi. Kalau kita nunggu kita berkelimpahan baru memberi, maka kita sedang melewatkan satu peluang besar untuk memberi. Memberi itu bukan nilai, memberi itu ada satu pengorbanan. Saya mau kasih yang terbaik buat Tuhan. Walaupun kita dalam hal kekurangan. Janda yang dimaksud Tuhan tadi, itu memberi, walaupun cuma 2 peser, tapi Tuhan bilang, dia memberi lebih. Karena dia tahu, dia memberikan yang terbaik buat Tuhan. Memberi yang terbaik bukan Tuhan, bukan nilai, bukan jumlah, tapi pengorbanan hati kita. Ya, itu sebabnya saya akan tutup dengan ini. Paradigma tentang berkat. Dunia berkata seperti ini. Kekayaan itu berkat. Status sosial itu berkat. Jabatan itu berkat. Popularitas itu berkat. Hikmat dunia itu berkat. Orang-orang yang belum mengenal Yesus atau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu cenderung memandang kekayaan, status sosial, ya, jabatan, popularitas yang mereka capai, bahkan hikmat dunia, itu dengan kekuatannya sendiri dan untuk dinikmati sendiri. Tapi paradigma kita, orang yang sudah hidup di dalam Kristus, segala sesuatu yang datangnya dari Dia, kita diberkati untuk menjadi berkat, kita berjalan dalam rencananya Allah, kita ini bukan mengejar jabatan, tapi karena kita adalah pelayan Tuhan dan kita melayani Dia, ya. Kita bukan mencari popularitas, ya, tetapi kemuliaan itu untuk Tuhan, ya. Hikmat itu bukan karena kita pintar, tetapi karena tuntunan Tuhan. Perhatikan baik-baik. Ada nggak orang Kristen atau hamba Tuhan? Labelnya hamba Tuhan, tetapi paradigmanya seperti paradigma dunia. Kekayaan hanya untuk diri sendiri.
Bukan berarti saya bilang yang minggu lalu, saya bukan anti atau bicara kita nggak boleh kaya, tetapi jangan sampai kita cinta uang. Tuhan bisa membuat kita kaya, bisa. Supaya apa? Supaya kita menjadi saluran berkat, supaya kekayaan yang kita miliki itu menjadi saluran berkat. Saya kenal ada seorang anggota DPR, saat ini masih aktif, cukup kaya raya. Tetapi saya tahu orang ini menjadi saluran berkat buat banyak gereja, buat banyak pelayanan, buat banyak hamba Tuhan. Dan dia selalu, kalau ketemu, dia selalu berkata, apa yang saya miliki ini semua dari Tuhan. Dan segala sesuatu untuk Tuhan. Dan saya tahu dia nggak pernah hitung-hitungan sama Tuhan. Kalau Tuhan suruh nabur, berapa M pun dia akan tabur. Berapa miliar pun dia akan tabur. Dia bilang, karena saya tahu saya bisa seperti ini karena Tuhan. Dan Tuhan percayakan kekayaan di dalam hidup saya untuk saya salurkan menjadi berkat bagi banyak orang, bagi banyak gereja, bagi banyak hamba Tuhan. Nah, ini yang harus menjadi paradigma yang benar buat di dalam hidup kita. Bahwa kalau kita diberikan berkat, kalau kita diizinkan kita kaya, karena Tuhan mempercayakan kekayaan itu untuk disalurkan menjadi berkat. Ya, kalau kita bisa nanti teman-teman percaya, ya, mungkin ada yang terkenal, ya, perhatikan, ya, itu semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Kita bukan sebagai hamba Tuhan terkenal, yang harus terkenal itu Tuhan Yesus. Nah, inilah pelajaran kita hari ini, ya. Nah, nanti teman-teman bisa diskusi ya dengan yang lain. Apakah teman-teman sudah jadi berkat bagi orang lain ya? Nah, apa sih yang jadi kendala di dalam hal memberi ya? Nah, ini teman-teman nanti bisa sama-sama diskusikan setelah pelajaran selesai. Demikianlah hari ini kita belajar tentang kehidupan yang menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Wah, terima kasih Pak Chris. Adik-adik semua itu apa? Banyak sekali gem atau permata-permata yang tadi dibagikan. Saudara catat, saudara perhatikan, dengarkan kembali ya rekaman ini dan simak kembali dan aplikasikan di dalam hidup kita. Kita berterima kasih bahwa kita firman Tuhan yang dibagikan itu bukan hanya teori, tetapi betul-betul harus dilaksanakan dan dilakukan. Mungkin juga ada saatnya, saya masih ingat ada kata-kata daripada Daud waktu diberikan untuk tanah untuk mengorbankan itu, kan dia bilang I will not sacrifice that cost me nothing. Aku tidak mau mengorbankan sesuatu yang aku tidak menderita gitu loh. Jadi aku tidak akan memberikan persembahan itu tanpa kepada Tuhan itu sesuatu yang aku tidak harus sakit gitu. Tidak harus ada rasa jadi dia membangun bait Allah itu, dia membangun akan tanah bait Allah yang sekarang itu, yang sampai sekarang itu dia membeli tanah itu bukan gratisan, padahal mau dikasih gratis kan sama Arauna dari orang Jebus, orang Jebusite, tapi dia mengatakan I will not sacrifice that cost me nothing. Aku tidak mau memberikan korban yang aku tidak menderita gitu. Kita terima kasih. Salah satu adik-adik kita berdoa dan kita akan lanjutkan di dalam pelajaran berikutnya. Silakan. Ya, mari kita dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas tuntunan-Mu Tuhan sehingga kami belajar dengan baik ya Tuhan. Dan juga ya Tuhan berkatilah Pak Kristianto ya Tuhan yang telah mengajar kami tadi ya Tuhan. Biarlah setiap pelajaran tadi ya Tuhan menjadi berkat dan kekuatan bagi kami ya Tuhan. Dan juga Tuhan kami mengakhiri pelajaran kami pada hari ini Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Amin. Amin. Terima Terima kasih. kasih Pak Chris. Oke, God bless terima kasih you. semuanya. Tuhan berkati. Tuhan berkati semua. Bye. Bye. Adik-adik bisa kalau perlu 5 menit, sekitar 5 menit kita akan pelajaran dengan Pak Yusak ya. Kalau mau pergi sekarang. Kalau mau ke restroom, jangan nanti di tengah-tengah nanti sudah kecuali ya kalau terpaksa.